Selamat datang. Video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat CRUD dalam Y2. CRUD ini adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. Create ini adalah proses melakukan penginputan data ke dalam tabel, kemudian read menampilkan, record dalam tabel, update untuk melakukan perubahan ke dalam tabel, dan delete untuk melakukan atau menghapus record di tabel. Nah, adapun langkah-langkah untuk membuat CRUD dalam Y2 adalah yang pertama kita terlebih dahulu harus membuat tabel di MySQL. Kemudian pada Y2 kita buatkan model, baru kemudian kita bisa membuat proses CRUD. Sekarang kita ke tahap yang pertama, membuat tabel di MySQL. Jadi, buka MySQL-nya. Kalau saya di sini saya buka localhost php admin seperti ini. Kemarin database saya itu IDB. Jadi saya create satu tabel jurusan. Saya buat fieldnya contoh 7. Kemudian field yang pertama itu jurusan ID. Kemudian nama jurusan, keterangan. Saya buat 4 field lagi untuk menampung log. Jadi sini saya buat create by, sini update, sini update by. Jurusan ID, tipe datanya integer, panjang saya buat 5, nama jurusan Fakar, saya buat contoh 50, keterangan teks. Create ini saya gunakan timestamp supaya nanti ketika terjadi proses ke tabel itu otomatis di record tanggal beserta waktunya. Defaultnya saya buat sini current timestamp, create by, integer saya buat 5, update juga sama timestamp, sini current timestamp buat 5. Nah, jurusan ID saya set primary key dan auto increment go. Oke, kita save seperti ini. Jadi sudah ada satu tabel jurusan. Coba saya insert satu record, informatika jurusan TI, contoh keterangannya go. Aduh, harus di ya. Saya buat user yang input 1 go, terus sudah ada. Saya ubah strukturnya, create by sama update by itu saya ubah change, saya buat nolnya boleh 0, save supaya nanti pengisiannya dikosongkan juga tidak masalah untuk create by sama update by. Jadi contoh kita insert satu lagi, manajemen informatika MI jurusan MI, contoh sini supaya dikosongkan juga bisa isi record. Oke, terus berarti sudah ada 2 record dalam tabel jurusan. Sekalian saya buatkan tabel yang berelasi, saya tambahkan satu tabel lagi, mahasiswa. Jadi nanti ada relasi antara tabel mahasiswa dan jurusan. Jadi satu jurusan bisa terdapat banyak mahasiswa. Jadi relasinya one to many ke tabel mahasiswa. Jadi sini saya buat
contoh fitnya ada 11, tabelnya mahasiswa ID. Saya ini buat name, bukan, langsung aja jurusan ID, name, nama mahasiswa, contoh jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Seperti ini. Saya buat lognya create by update by. Kemudian mahasiswa ID kita jadikan primary key, tipe datanya integer, ini nanti kita jadiin foreign key. Name kita buat karakter saja, kita anggap dia fix 8 karakter. Nama mahasiswa saya buat Farkar. Jenis kelamin ini saya buat tipe datanya enum karena dia pilihan. Langsung aja kita set sini pilihannya laki-laki, perempuan. Oke. Go. Alamat, tipe datanya teks, nomor telepon, Farkar 13. Create timestamp, ini defaultnya current timestamp, create integer 5, update juga timestamp, update by buat 5. Ini boleh 0, juga boleh 0. Oke, kemudian mahasiswa ID kita set primary key auto increment, go. Kemudian name kita set unique. Oke. Jurusan ID kita set sebagai index karena dia merupakan foreign key. Seperti ini struktur tabelnya. Save. Invalid for update harus kita tambah current timestamp. Udah, save lagi. Oke, tabel mahasiswa sudah ada. Sekarang kita set relasinya. Sini saya buat FK mahasiswa jurusan ID, kita buat ini nama untuk constraint-nya. Kemudian sebentar relation view. Sini berarti tabel mahasiswa jurusan ID, database Y2, tabel jurusan ID. Nanti kita set jurusan ID ini adalah foreign key dari tabel jurusan. Save. Ini saya buat cascade. Bentar saya. Oke, save. Sekarang coba kita lihat relasinya. Udah, tabel mahasiswa, structure, relation view tadi sudah. Sini designer. Nah, seperti ini struktur tabel kita sekarang. Oke, ada tabel jurusan, tabel mahasiswa, jurusan ID, primary key di tabel jurusan berelasi ke tabel mahasiswa. Di sini jurusan ID adalah foreign key. Oke. Sekarang coba kita insert satu record. Insert di jurusan ID sudah. Informatika 23567 Alfa Bravo, jenis kelamin laki-laki, Medan kota 0811 811. Oke, go. Terus itu sudah ada satu.
record di sini di tabel mahasiswa, kemudian di tabel jurusan juga sudah ada 2 record. Nah, berarti sampai tahap ini kita sudah membuat tabel. Sekarang kita membuat model di dalam Y. Jadi kemarin installer saya Y2 Advance, masuk ke command prompt, saya jalankan backend, berarti y serve.root sama dengan backend web, seperti ini, enter, berarti sudah jalan. Localhost port 8080. Oke, ini tampilan backend. Nah, untuk membuat CRUD kita gunakan key. Untuk model kita gunakan key. Untuk membuat model dan membuat CRUD-nya kita gunakan key. Untuk masuk ke key tadi, ini website backend, kemudian sini kita ganti R sama dengan G, seperti ini, enter. Inilah tampilan G dalam Y2. Dari sini kita bisa membuat CRUD atau mempermudah kita membuat proses CRUD. Kemudian klik model generator seperti ini. Nah, sekarang kita pilih tabel yang mana yang akan kita buat modelnya. Contoh, ini langsung ditampilkan semua tabel kita. Saya mulai dari tabel jurusan, kemudian model. Ini nama modelnya jurusan. Nah, kita menggunakan template advance. Jadi model jurusan saya letakkan dalam common model, sehingga nanti model jurusan ini dapat kita gunakan dari backend dan frontend. Oke, preview terlebih dahulu. Berarti oke, sudah generate seperti ini, berhasil. Coba kita pastikan. Saya buka terlebih dahulu WY Advance. Berarti seharusnya dalam folder common model. Nah, sudah ada satu model yang kita generate, namanya model jurusan. Nah, sekarang kita tambah satu model lagi, mahasiswa. Modelnya kita buat mahasiswa, kemudian disimpan dalam common model, preview. Oke, model mahasiswa. Oke, sekarang kita generate. Oke, sukses. Seharusnya tambah lagi di sini satu model mahasiswa. Nah, berarti modelnya sudah kita buat. Sekarang kita buat lagi CRUD-nya di key seperti ini. Jadi tetap masuk ke CRUD generator seperti ini. Nah, sekarang kita panggil model yang sudah kita buat tadi. Di model saya tadi jurusan, ya, jurusan. Kemudian search modelnya apa saya buat, jurusan. Sebentar, Pak, ini harusnya sini modelnya saya letakkan di common. Model jurusan. Sebentar, ini model kelas di certificate model post sudah. Kemudian search modelnya common model, saya buat
sini jurusan search, modelnya di common, controllernya saya buat controller di sini backend. Di modelnya tetap kita letakkan dalam common supaya bisa digunakan nanti dari backend dan frontend. Kemudian controllernya ini saya letakkan di backend karena nanti untuk pengaturan pengolahan data jurusan itu dari website backend. Saya buat sini jurusan controller. View-nya kosongkan saja karena controller kita di backend, view-nya juga nanti di backend. Coba saya preview berarti create controller jurusan ini di common, modelnya view-nya di backend. Oke, kena red. Oke, sukses. Kita sekarang cek di model sudah tambah satu jurusan search, kemudian di backend controller tambah satu jurusan controller, kemudian di view sudah ada view jurusan. Oke, sampai tahap ini kita sudah membuat CRUD untuk tabel jurusan. Nah, untuk melihatnya kita localhost index r sama dengan jurusan seperti ini. Nah, sudah ada tampilan atau tabel yang menampilkan data jurusan di tabel MySQL tadi. Nah, dari sini kita sudah bisa melakukan proses view detail seperti ini, update TI 2020 contoh. Kita bisa melakukan proses update, kita bisa melakukan proses input jurusan. Saya buat teknik komputer jurusan TK seperti ini. Save. Oke, sudah ada, sudah bisa kita lakukan proses CRUD untuk tabel jurusan. Itu lagi tabel yang berelasi tadi kita buatkan tabel mahasiswa. Ini saya masuk lagi ke GUI. Modelnya tadi sudah di create, tinggal CRUD-nya sekarang. Kemudian common model, sini mahasiswa, ini common model mahasiswa juga, controllernya buat di backend mahasiswa, view-nya kosongkan. Oke, preview. Oke, sudah kena red. Oke, sukses. Berarti di sini juga sudah ada satu view mahasiswa di backend, controller juga bertambah satu mahasiswa. Model common model search mahasiswa search, ya udah tambah satu. Nah, seharusnya prosesnya juga sudah ada untuk mahasiswa. Berarti DTP-APR sama dengan mahasiswa, enter seperti ini. Sudah ada satu record mahasiswa yang sebelumnya kita input di tabel mahasiswa di MySQL. Seperti ini. Jadi sampai di sini kita sudah bisa membuat proses CRUD di I2. Oke, sekian video tutorialnya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.